Gibran. Waduh. Kumpul ya sama temen-temennya ya. Temennya siapa? Temennya Gibran? Coki Pardede. Siapa tuh Coki Pardede? Yang pernah naruh sabu di pantatnya dia. Statusnya si Coki Pardede, si Hompimpa Alayung Gambreng, pemakai sabu. Kumpul nih. Ada apa nih Gibran sama Coki nih? Ayo, ada apa ya? Coki Pardede kan ingat kasus sabu. Ingat matanya Gibran. Matanya Gibran tuh sudah dibongkar sama si siapa tuh? Si Tompi. Paham kan? Coki sama Gibran, ayo ngapain? Kumpul temennya. Salam waras. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi ahli di sidang ijazah Gibran, ya pakar selama ada relevansi dengan jabatan, ya tunjukkan. Nah, teman-teman, ya memang kasus ijazah Gibran ini sudah dimulai oleh RRT, Roy Resmond dan Tifa. Artinya bahwa bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang mereka persoalkan, tetapi ijazah Wakil Presiden Gibran juga mereka mulai mempersoalkan. Mereka mempertanyakan mengenai ijazah SMA Gibran. Ya, beda dengan Pak Jokowi yang mereka teliti di sana adalah mengenai ijazah S1 Pak Jokowi dari Fakultas Universitas UGM. Kemudian ya untuk Wakil Presiden Gibran yang merupakan anak Pak Jokowi, ya mereka melakukan penelitian itu di ijazah SMA Gibran, ya, sehingga mereka berani untuk menulis, ya, Roy Resmond dan Tifa berani menulis sebuah buku mengenai Gibran Raka Buming Raka. Nah, di sini dikatakan bahwa pakar kebijakan publik Alamsyah Syaragi dihadirkan Majelis Komisi Informasi Pusat KIP dalam sidang sengketa salinan ijazah setara milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di persidangan KIP Jakarta Rabu 4 Februari 2026. Nah, teman-teman, ternyata bahwa di sidang KIP itu dijelaskan oleh ahli bahwa dia menjelaskan tentang boleh tidaknya informasi pejabat dibuka ke publik. Dalam persidangan, Alamsyah yang dihadirkan sebagai ahli itu mengungkapkan berbagai hal, salah satunya tentang boleh tidaknya informasi pejabat dibuka ke publik, khususnya data mencalonkan diri sebagai pejabat, misalnya saat Alamsyah mencalonkan diri sebagai ombudsman dulu. Ya, ternyata bahwa Alamsyah ini mantan dari ombudsman dulu, ombudsman, teman-teman. Nah, ini yang disampaikannya, teman-teman, bahwa contoh terhadap dokumen-dokumen Pak Alam ketika Pak Alam mengikuti seleksi, meskipun sekarang Pak Alam sudah tidak lagi di komisioner itu, bisa dibuka tanya majelis KIP di persidangan. Nah, kemudian sepanjang orang meminta itu terkait posisi saya saat seleksi ombudsman, jawab Alamsyah. Majelis KIP kembali menanyakan apakah informasi miliknya saat mencalonkan diri sebagai ombudsman boleh dibuka meski dia misalnya sudah menduduki jabatan publik baru. Jadi saat Pak Alam sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, informasi saat Pak Alam mencalonkan itu menjadi tidak bisa lagi, tanya majelis. Oh, masih ketika saya mencalonkan boleh, CV saya, kata Alamsyah. Posisi Pak Alam itu sudah tidak jabatan publik, tanya majelis KIP lagi. Nah,
Ya, sekalipun saya tidak sedang menjabat publik, tidak pada posisi jabatan publik, saya teknisian 2016 saya diterima di Ombudsman. Orang bertanya mana data CV Pak Alamsyah saat dia minta ke Setnek, ya Setnek harus memberikan. Kemudian saya selesai di Ombudsman. Ada orang minta data CV saya ketika saya mendaftar ke Ombudsman dan diterima di Ombudsman, tetap boleh diberikan, ya, ungkap Alamsyah. Nah, dia mencontohkan data seperti akta kelahiran ataupun ijazah dalam persyaratan. Saat dia mencalonkan sebagai ombudsman, data itu dapat diberikan karena memiliki relevansi. Namun saat ada informasi yang tidak memiliki relevansi dengan jabatan publik, tentu boleh tidak diungkap. Sepanjang informasi yang diminta itu memiliki relevansi dengan jabatan. Misalnya saya kasih contoh, disyaratkan saya untuk memberikan informasi akta kelahiran saya waktu misalnya daftar ombudsman. Nah, saat dia diminta, dia memiliki relevansi karena itu persyaratan kalau dia merupakan satu persatu. Begitu maka ya boleh diberikan informasinya, ujarnya. Nah, harus ada relevansi. Kalau tidak ada relevansi kan boleh. Jadi dalam satu dokumen ada informasi pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, ya itu nggak perlu diungkap. Makanya kadang-kadang boleh ada penghitaman, sambung Alamsyah. Nah, misalnya saya jadi profesor, itu apakah menjadi persyaratan? Misalnya saya mengakui sebagai profesor sehingga kemudian saya cantumkan sebagai persyaratan pendidikan terakhir saya ketika saya ikut seleksi proses ombudsman, ya maka ketika orang meminta ijazah profesor saya boleh, katanya. Nah, ini adalah penegasan dari ahli kepada majelis, teman-teman, bahwa walaupun ya seseorang itu tidak lagi menjabat sebagai publik, tapi ya ketika pada saat dia tidak menjabat lagi sebagai pejabat publik, tiba-tiba ada warga negara yang meminta data, ya ketika dia menjabat sebagai pejabat publik pada saat itu, ya termasuk ijazah dan lain sebagainya, maka kata ahli ini, ya itu diperbolehkan dan itu harus diberikan. Nah, tentu ya sama juga ketika ya Pak Jokowi dan juga Gibran, apalagi Gibran sedang menjabat sebagai wakil presiden, nah tentu pasti akan diberikan. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman, mengenai hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.